Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Selamat bertemu lagi dengan pelajaran matematika bersama dengan Pak Mariono. Semoga pada kesempatan pagi ini para siswa tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini ada banyak siswa yang bertanya kepada saya melalui medsos, WA, atau mungkin secara japri maupun menggunakan WA group. Ada beberapa pertanyaan yang sengaja saya tangguhkan dengan harapan agar para siswa mau berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun lama-kelamaan ternyata yang bertanya bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan para siswa tentang suatu masalah untuk memecahkan masalah membutuhkan bantuan dari guru. Untuk itu, dengan pertimbangan itulah saya pada kesempatan ini menyiapkan sebuah tayangan yang akan saya tujukan kepada seluruh para siswa, utamanya para siswa yang kesulitan untuk menyelesaikan masalah-masalah belajarnya, utamanya soal-soal yang berhubungan dengan soal HOTS atau High Order Thinking Skill. High tinggi, order tingkatan, thinking berpikir, skill kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena memang judulnya saja sudah kemampuan berpikir tingkat tinggi, tentu saja sebenarnya dituntut para siswa untuk mau berpikir. Tidak mau bertanya saja, tetapi harus mau berpikir. Ya. Nah, untuk itu akan saya tunjukkan bagaimana cara berpikir itu yang dimaksud ya. Maka ikuti dengan baik dan siapkan pulpen, tulisan, catatan yang mungkin perlu untuk Anda tulis. Silahkan ditulis yang perlu ditulis. Ya, kita mulai. Anak-anak sekalian, bagaimana apa saja kesulitan para siswa yang masuk kepada Pak Guru? Ya mungkin ini sudah puncak ya, mungkin bertanya kepada orang tuanya tidak bisa, bertanya kepada kakaknya juga tidak bisa, mungkin juga bertanya pada kakeknya tidak bisa, atau mungkin bertanya adiknya juga nggak bisa. Akhirnya tetap para siswa japri kepada Pak Guru. Ya nggak apa-apa. Ya, tetapi setelah saya sampaikan ini anak-anak harus mau berpikir. Ya, kita mulai. Apa saja soal yang dipermasalahkan para siswa ya atau yang dianggap sulit? Di antaranya ada tugas yaitu menghitung penjumlahan bilangan tanpa menghitung satu persatu. Karena kalau dihitung satu persatu tentu itu akan kesulitan dan lama sekali ya. Ya, ini tergantung, mudah dan sulit tergantung pada anak-anak mau berpikir atau tidak. Bagi anak-anak yang mau berpikir dan memperhatikan tayangan pelajaran Pak Guru di masa yang lalu, tentu ini sudah ada. Hanya mau berpikir sih, tentu saja yang di tayangan Pak Guru tidak sama dengan soal ini. Tetapi yang ada di tayangan itu memang membimbing untuk berpikir ke arah yang lebih besar. Ya, dari kecil untuk berpikir ke arah yang lebih besar. Sudah ada. Namun demikian kalau siswa masih kesulitan, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang A? Oke. Kita siap-siap ya.
soal yang A. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah dan seterusnya sampai 99. Anak-anak silakan dilihat bahwa seluruh angka itu adalah bilangan ganjil dari 1 sampai 99. Bilangan ganjil saja. Ya. Kalau lengkap itu ganjil dan genap lengkap 1 sampai 100 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100. Namun di sini hanya ganjil saja yang diambil ya. Penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Ya, coba. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Andai saja S adalah penjumlahan dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 7 dan seterusnya, bilangan ganjil saja. Perhatikan. Nah, ini. Ya. Kalau dibalik, nah ini sama saja. Ya. Dibalik kan boleh saja. Ini dibalik. Maksudnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai 99 dibalik dari belakang 99, 98, 97 dan seterusnya sampai 1. Kemudian ditambahkan. Ya, ditambahkan, semuanya ditambahkan. Artinya 1 ditambah 99 dapatnya 100. 2 ditambah 98 juga 100. 3 ditambah 97 juga 100 dan seterusnya sampai 99 ditambah 1 juga 100. Nah, ada berapa bilangan dari 1 sampai 99 ya? Baik ya. Semuanya ada 99 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 99. Silakan dihitung ya. Ada 99 bilangan. Jadi semuanya ada 99 kali ya. 100 itu dijejer gitu ada 99 ya. Kemudian karena ada 99 ya, 100-nya tadi ada 99 berarti bisa ditulis 99 kali 100. S ditambah S 2S sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 sampai 100 dan seterusnya sampai 99 kali, berarti 2S itu sama dengan 99 kali 100. Ya, atau S adalah 99 kali 100 dibagi 2. Berapa? Nah, 99 kali 100 dibagi 2 sama saja dengan 99 kali 50 atau 4950. Ini kalau ditulis satu persatu, tahap demi tahap semua ditulis. Ya, terlihat agak panjang karena memang ini berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau anak-anak sudah paham, sudah mahir, tidak harus semua ditulis. Ya, sesuai kemampuan anak-anak untuk menyelesaikan masalah ya. Baik, kita lanjutkan yang B. Bagaimana dengan yang B? 1 min 2 tambah 3 min 4 tambah 5 min 6 dan seterusnya sampai 100. Anak-anak harus mencermati di sini yang ganjil plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 sampai plus 99. Yang genap min 2, min 4, min 6, min 8 sampai min 100. Ya. Sehingga ini bisa kita pilah menjadi 2, gitu ya. Nah, ini. Andai S itu adalah 1 min 2 plus 3 min 4 plus 5 min 6 dan seterusnya sampai 100. Perhatikan. 1 ditambah 3 ditambah 5 yang ganjil-ganjil itu dikumpulkan menjadi 1. Sehingga 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya sampai 99.
Kemudian ditambah lagi yang min negatif. Min 2, min 4, min 6, min dan seterusnya sampai min 100 dikumpulkan menjadi 1. Nah, perhatikan dengan baik yang di garis bawah ya. Yang depan, yang genap, yang ganjil plus semua ada berapa angka? 1 plus 3 plus 5. Bilangan ganjil dari 1 sampai 100. Ada berapa bilangan? Demikian juga bilangan genap dari 2 sampai 100. Ada berapa bilangan? Ya. Ada 50 bilangan ya, masing-masing 50. Bilangan ganjilnya 50, bilangan genapnya 50. Ya, sehingga 50 bilangan. Nah, berapa? Bahwa sesuai dengan soal yang di atasnya tadi, bahwa sebenarnya jumlah dari 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 99 itu tidak lain dan tidak bukan adalah setengah dari 1 ditambah 99. Ya, setengah dari bilangan pertama kali ditambah bilangan yang terakhir kali berapa banyaknya bilangan itu. Ya, sehingga untuk yang satu ini 50 kali 1 ditambah 99. Demikian juga yang genap ya. Ya. Demikian juga yang genap seperti apa? 2 tambah 4 tambah 6 dan 50 kali 2 ditambah 100 dibagi 2 atau setengah bilangan pertama ditambah bilangan terakhir ya. Bilangan pertamanya 2, bilangan terakhirnya 100 ya, sehingga S sama dengan 50 kali 1 ditambah 99 dibagi 2 ya. Kemudian ditambah min 50 kali 2 ditambah 100 dibagi 2 ya. Sama dengan 50 kali 100 ya. 100 itu 1 ditambah 99 nih. Kemudian 50 kali 102 dari 2 ditambah 100 masing-masing dibagi 2 ya. Berapa? 50 kali 50 ditambah min 50 kali min 51 ya. Hasilnya adalah ini min 50 ya. Silahkan dicermati dengan baik ya cara-cara ini. Kita lanjutkan yang C ya. Bagaimana dengan menghitung min 100, min 99, min 98 dan seterusnya, min 2, min 1, min 0 ya, min 0 ya. Plus 1, plus 2 dan seterusnya sampai plus 50. Ini aneh juga ya. Nah, kita pikir sekarang yang kanan, yang positif 1 sampai 50. Berarti ke kiri kita juga bisa membuat min 1, min 2, min 3 sampai min 50. Anak-anak berpikir lagi. Kalau 1 ditambah min 1 itu 0. 2 ditambah min 2 0 juga. 50 ditambah min 50 ya 0 juga. Dengan begitu bisa mengambil kesimpulan kalau min 50, min 49, min dan seterusnya sampai min 1, min 0 ditambah 1 tambah 2 sampai 50 hasilnya 0. Betul kan? Nah, coba kita lihat. Nah, andai itu semua juga S ya. Nah, maka S itu bisa kita tulis seperti apa? Nih ya. Dari min 100, min 99, min
dan seterusnya sampai min 51. Kenapa? Yang kanan tadi paling besar 50, ke kirinya kita ambil min 50 ya. Di sini ada min 50, ini 50. Apa tujuannya? Bahwa min 50 tambah 50 0 ya. Kemudian 49 ditambah 49, min 49 tambah 49 0. Sehingga seluruh yang berwarna merah ini 0. Tinggal kita berhitung min 100, min 99 sampai min 51 ditambah 0 ya. Baik, berapakah itu? Kita tinggal melihat berapa bilangan dari min 51 sampai 100. Tentu saja di situ semua ada 50 bilangan. Sama saja bilangan terkecilnya 51, terbesarnya 100. Ya, besarnya berapa itu jumlahnya? 50 tambah 100 dibagi 2 kali 50. Nah, ya. 50 kali 100 tambah 51 dibagi 2 ya. Yang paling depan 100, kemudian tambah 51 ya, dibagi 2 kali 50. Berapa? Bisa kita hitung ya. Nilainya adalah min 3775. Nih. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, soal yang lain ya. Dari eksperimen di atas, eksperimen itu percobaan. Tadi sudah kita mencoba soal ABC ya. Nah, itu kita gunakan untuk menyelesaikan ini ya. Silahkan diselesaikan. Anak-anak, coba Anda tulis di buku Anda, kemudian Anda coba dengan berdasarkan pengalaman yang Anda lihat dari A, B, dan C ya. Oke. Nah, nantinya setelah Anda coba, apabila Anda bekerja dengan benar, mungkin akan mendapatkan hasil ini ya. Nanti dicoba ya, ini hasilnya ini. Nah, berapa hasilnya? Untuk yang A itu 2550 ya, kemudian yang C 500 berapa ini? Kemudian yang D min 100 ya. Nah, ini tampilannya kurang tepat ya, kurang naik sedikit. Ini nggak apa-apa, yang penting terlihat ya. Yang merah-merah ini kuncinya, nanti dicari. Kita lanjut ya. Ada lagi yang bertanya tentang FPB dan KPK. Ya, ini pelajaran kemarin ya, pertemuan kemarin. Kemudian ada tugas menyelesaikan masalah tentang masalah sehari-hari yang berhubungan dengan FPB dan KPK. Di antaranya soal ini ya. Nah, ini ada yang bertanya kepada Pak Guru, seperti ini bagaimana caranya. Nah, tentu saja ini akan saya tunjukkan caranya dengan harapan anak-anak nanti bisa mencoba sendiri di rumah untuk permasalahan yang lain ya. Nah, ini yang ada di buku yang di tugas itu. Pak Amin mempunyai 20 ekor ayam, 16 ekor itik, dan 12 ekor angsa. Pak Amin akan memasukkan ternak ke dalam beberapa kandang dengan jumlah masing-masing ternak dalam tiap kandang yang sama. Berapa kandang yang harus dibuat Pak Amin? Anak-anak, kita analisa ya masalah ini. Ini masalah sehari-hari. Ini bisa saja ayah Anda, bisa saja tetangga Anda, bisa Anda kakak Anda, bisa Anda sendiri membuat kandang ayam. Ya, misalkan punya ayam segini, punya 16 itik, 12 ekor, mau di kandang dijadikan satu, tetapi dibagi beberapa kandang biar makanannya nanti merata.
tidak bertengkar dan seterusnya. Ya, apa ini masalahnya ya anak-anak? Ini masalah apa coba? Bagaimana cara menyelesaikan? Coba Anda pahami kalimat yang saya beri warna merah. Memasukkan ternak ke dalam beberapa kandang dalam jumlah masing-masing tiap kandang sama. Nah, ini kata kuncinya tiap kandang sama. Menunjukkan bahwa ini persekutuan. Ya. Kemudian membagi beberapa kandang, ayam ternak ayam ite angsa dibagi ke beberapa kandang. Berarti ini pembagi yang sama. Bisa dikatakan FPB ya. Coba kita lihat. Nah, berarti 20 ekor ayam, 16 ite akan dibagi kandang. Ya, nah, hal ini dibagi menunjukkan FPB. Maka untuk menyelesaikan masalah itu sama saja kita mencari FPB dari 3 bilangan itu. FPB dari 20, 16 dan 12 ya. Bagaimana caranya? Anda lihat kanan ini ada 20, 16, 12 ya. Kita cari faktor primanya. Ini cara SD ya, biasa. Ini cara SD, sudah pernah SD. Nah, sekarang Anda bisa mengulang lagi ya. Caranya seperti ini, diingat-ingat. Saya kira tidak ada masalah ya. Ini 20 dibagi 2 dapat 10, 16 bagi 2 dapat 8, ya, 12 dibagi 2 dapat 6 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ini faktor primanya ya. Sehingga FPB dari 16 dari 20, 16 dan 12 itu berapa? Nah, ini yang pembagi yang sama. Mana yang milik bersama? Itu 2 kali 2 ya. Nih ya. Ada 2 kali 2-nya atas dan bawah. 2 kali 2 berapa? 4. 4 inilah FPB dari 20, 16, 12 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak kandang yang harus dibuat Pak Amin adalah 4 kandang. Nah, nanti soal ini bisa dikembangkan lagi. Berapa isi setiap kandang? Nah, nanti yang ditanyakan bisa jadi berbeda. Kalau ini ditanyakan kandangnya, bisa di lain kali bisa ditanyakan juga isinya. Dalam satu kandang itu berapa isinya? Nah, Anda bisa melihatnya ya. Isinya berapa ya? Ada 20 dibagi 4, 5 ekor ayam, 16 bagi 4, 4 ekor ite, 12 ya 3, berarti 5 tambah 4 tambah 3. Itu isinya gitu ya. Nah, demikian. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya ya. Ini ya. Bu Guru mempunyai 18 ekor. Bu Guru memiliki 18 kue, 24 kerupuk dan 30 permen ya. Ini guru punyanya hanya kerupuk dan permen ya. Makanan itu akan dibagikan kepada sejumlah anak dengan jumlah yang sama untuk masing-masing makanan. Jadi dapat permen yang sama, kerupuknya sama, kuenya sama. Jadi anak itu biar tidak meri gitu ya. Berapa banyaknya anak? Kalau semuanya habis ya, 18 kue, 24 kerupuk, 30 permen itu dibagi rata itu habis. Nah, sebenarnya berapa anak itu? Banyaknya anak berapa? Nah, ini sangat penting ya, keterampilan seperti ini, sehingga kalau ini bisa diterapkan dalam misalkan kegiatan pramuka, itu tidak usah kita mencari atau menghitung mencacah satu persatu. Dengan jatah rangsum makan, mungkin rangsuman makan bisa kita berikan. Kita bisa menghitung berapa jumlahnya. Bahkan minuman, buat minuman berapa gelas. Nah, setelah satu gelas itu diberikan merata satu persatu, habis. Ya. Nah,
kita bisa ngitung berapa jumlah anggota pramuka yang ikut kemah misalkan. Nah ini sangat penting ya. Ini pengembangan lebih lanjut. Nah, coba ini dari masalah Bu Guru ini ya. Bagaimana cara menyelesaikan untuk mencari banyaknya anak ya? Nih, coba dilihat kalimat yang diberi tanda merah. Dibagi dengan bagian yang sama. Ini sudah jelas bahwa dibagi ini menyatakan faktor. Bagian yang sama menunjukkan persekutuan. Jadi pembagi yang sama. Udah jelas ini ya. Ini caranya mencari FPB ya, mencari faktor prima. Nah, ini sudah biasa di SD. Nah, FPB dari 18, 24, 30 itu adalah 2 kali 3. Ini 3-nya ini ya. 2 kali 3. Itu 6. Nah, apa ini? Jadi banyaknya anak ada 6 orang ya. Itu tadi. Kita lanjut yang berikutnya ya. Ini soal yang ditanyakan anak berikutnya. Ada toko harum manis ya. Nah, silahkan dibaca. Ini sengaja Pak Guru tampilkan biar anak-anak bisa membaca sendiri. Ini hampir sama ya dengan masalah-masalah tadi. Nah, gitu. Ini ada buah ya. Bilangannya ada agak besar. Mencari FPB 144 8472. Kata kuncinya anak-anak harus bisa mengevaluasi, menganalisa masalah itu yang ditampilkan itu masalah apa? FPB kah atau KPK? Kalau FPB berarti dicari FPB-nya, kalau KPK dicari KPK-nya. Nah, yang agak sulit itu menentukan ini masalahnya masalah apa. Harus bisa diselesaikan dengan cara apa. Inilah esensi pentingnya berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi ya. Udah ya, anak-anak sudah bisa dicermati ini ya. Ini hampir sama dengan tadi yang di atasnya, hanya bilangannya berbeda, konteks kalimatnya berbeda. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini anak-anak. Di masa COVID ya, di masa COVID-19 ini Anjar mengirim tugasnya setiap 15 hari. Timur mengirim tugas setiap 12 hari sekali dan Danar mengirim tugas setiap 21 hari sekali. Pada tanggal 2 Agustus 2020 mereka mengirim tugas bersama-sama. Pada tanggal berapa lagi mereka bersama-sama. Nah, ini kan di masa pandemi ya, anak-anak ya. Pelajaran daring, anak-anak belajar di rumah. Tapi kenyataannya anak-anak itu ada yang bisa melaksanakan daring penuh dan menggunakan classroom sehingga tugas-tugasnya bisa dikirim melalui classroom. Tapi ada anak-anak yang mungkin sengaja atau mungkin kurang bersungguh-sungguh tidak mau mengirim tugasnya melalui classroom dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan tidak punya pulsa, ada yang alasan HP-nya ganti, ada yang alasan akun Gmail-nya ganti, bermacam-macam alasan. Tetapi Pak Guru mengharapkan anak-anak bisa bekerja betul-betul, belajar dengan baik dari rumah dan mengirim tugasnya dari rumah, tidak harus ke sekolah sepanjang belum diizinkan karena masih di masa pandemi COVID ya. Nah, ini terjadi ini ya. Anak-anak kuliah sekarang mengirim tugasnya pakai daring dalam jaringan internet. Nah, SMA daring, anak SMP daring, anak SD daring, bahkan TK saja daring. Kok anak SMP tidak mau ya, bisanya bisa pasti ya. Kemudian tidak mau. Nah, ini tanda-tanda kalau kurang bersungguh-sungguh dalam belajar ya.
Nah, untuk itu matematika jangan sampai matematika lepas sekali sudah ketinggal banyak ya. Maka ayo semangat. Nah, ini diajari bagaimana caranya ya. Cara berpikir bagaimana. Kemudian kita kaitkan dengan pelajaran. Jadi pelajaran matematika itu berguna untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini ya. Baik ya, tadi ada Anjar, ada Timur, ada Danur. Dan Anjar 15 hari sekali mengirim tugas, kemudian Timur 12 hari sekali, kemudian Danur 21 hari ya sekali. Kapan mereka bersama lagi? Kalau tanggal 2 sudah bersama-sama. Baik anak-anak, kata kuncinya apa? Mengirim tugas bersama. Mengirim tugas bersama. Ya. Dan ini hari demi hari semakin banyak gitu. Harinya semakin banyak. Semula 15 hari, kemudian kirim yang kedua 30 hari berikutnya. Mengirim ketiga 45 hari berikutnya. Mengirim keempat 60 hari berikutnya. Itu untuk si Anjar. Kemudian si Timur kalau 12 hari sekali ngirim tugas berarti 12 hari ngirim, hari ke-24 ngirim, hari ke-36 ngirim, dan seterusnya. Begitu juga Danu. Ya. Hari ke-42 ngirim lagi, hari ke-63 ngirim lagi, dan seterusnya. Jadi semakin banyak, harinya semakin banyak, semakin berlipat kan. Karena tidak semakin sedikit, semakin ke belakang semakin banyak, tugasnya semakin banyak, jumlah harinya semakin banyak. Hal ini namanya kelipatan. Ya. Bersama-sama berarti persekutuan. Jadi mencari kelipatan persekutuan. Nah, masalah ini bisa ditentukan untuk dengan cara mencari KPK dari 15, 12 dan 21. Ya, kita lanjutkan bagaimana caranya. Nah, cara biasa nih ya. Bagaimana cara mencari KPK? Kalau mencari FPB dicari faktor prima yang membagi ketiga bilangan sekaligus. Tetapi kalau mencari KPK, seluruh faktor prima yang terbesar dikalikan. Ya, dikalikan semua lipatannya. Nah, demikian sehingga KPK dari 15, 12 dan 21 adalah 3 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3. Nah, itu diperoleh dari ini ya. Nah, yang diberi kotak merah. Nah, sehingga hasilnya semuanya adalah 180 hari. Mereka akan bersama-sama lagi 180 hari. Apakah selesai anak-anak? Belum. Karena yang dipersoalkan adalah tanggal berapa mereka bersama lagi, bukan setelah berapa hari. Kalau yang ditanyakan setelah berapa hari mereka akan bersama lagi, selesai. Jawabannya setelah 180 hari. Tapi kalau ditanya spesifik, lebih dalam, lebih menghunjam, itu setelah tanggal berapa? Ya kita hitung 180 hari setelah dari tanggal 2 itu jatuh di tanggal berapa. Nah, gitu ya. Sehingga kita harus berhitung. Apa kemampuan berikutnya? Menghitung menentukan jumlah hari setiap bulan ya. Bulan Agustus itu 31 hari, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31, Januari 31. Kalau dijumlah semuanya sudah 106 ya, kira-kira 6 bulan. 180 itu kalau dibagi 30 rata-rata kan 6 bulan. 6 bulan, sedangkan yang 31 hari itu Agustus,
September, Oktober, Desember, Januari. Ada 4. Ya, berarti 6 bulan dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya, harusnya jatuh di tanggal 2 Januari ya. Nah, itu 2 Januari ya. 2 Januari dikurang 2 Februari ya. Harusnya jatuh di 2 Februari. Tapi dikurangi 3 hari yang 31 tadi. Nah, berarti sekitar 30 atau 29 ya. Ya, 28 atau sekitar 29 ya. Ini salah tulis mungkin ya, 29. Kalau dikurangi ya tanggal 30 ya. Tanggal 30 ini harusnya tanggal 30 Januari ya. Ini tanggal 30 Januari. Nah, maksudnya itu ya. Baik, itu caranya anak-anak ya. Nah, ini berpikir tingkat tinggi, makanya harus mau berpikir nih kritis. Kalau hanya sekedar membaca saja tidak mau, bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Mungkin di benak hati Anda, anak-anak bertanya, kok seperti ini apa materi siswa kelas 7 SMP toh Pak? Ya, ini memang berpikir kritis itu esensi matematika sejak SD sampai perguruan tinggi semua berpikir kritis ya. Silahkan dilihat buku paket. Nah, soal-soal seperti ini ada. Buku paket kelas 7 ya, buku paket berpikir kritis ini banyak. Karena memang sekarang diarahkan kurikulumnya untuk berpikir kritis lebih banyak ya. Kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Tadi sudah banyak di depan, sudah Pak Guru jelaskan. Anak-anak tinggal menyerap. Ya sudah, anak harus benar-benar mau berpikir. Nah, kalau tidak mau ya terhenti semua ya. Nah, selamat belajar ya anak-anak. Setelah kalian mempelajari soal-soal hot study, berikutnya silahkan dicoba. Nah, di buku pendamping Anda ya, di buku Pupena. Sudah tidak banyak-banyak, 5 soal saja itu Anda coba sambil melihat video ini. Nanti video diputar kembali, bisa di pause atau dihentikan sementara untuk melihat cara-caranya tadi, kemudian terapkan. Karena soal ini hampir sama dengan yang Pak Guru jelaskan ya. Kemudian jika kesulitan diskusikan dengan teman ya. Bertanya dengan orang tua, ayah atau ibu ya. Kalau ayah dan ibu ditanya marah-marah, ya tidak usah nangis ya. Tanya kepada temannya, tanya kepada kakaknya. Lah kakaknya punya tugas sendiri juga ditanya marah-marah. Sekarang bisa terjadi begitu karena banyak tugas semua. Bapak ibunya tugasnya juga banyak, isa-isa, umpah-umpah masak dan seterusnya, ditanya ini. Belum ditanya sudah dibentak-bentak ya. Sabar ya. Kemudian tanya kakaknya baru dibuka pintunya mau tanya apa lagi, karena kakaknya juga punya tugas belajar sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya masalahnya banyak sih, Pak Guru udah paham ya, maklumi. Tapi memang kita tidak boleh terhenti, kita harus betul-betul belajar ya. Semoga anak-anak dengan kondisi seperti ini semakin kuat ya, semakin kuat, semakin tabah, semakin kuat mentalnya dan tidak mudah menyerah ya. Anak-anak, setelah Anda belajar dan Anda coba dari buku pena itu ditulis di buku, kemudian Anda bisa didiskusikan dengan teman atau minta bantuan orang tua, kakak dan seterusnya. Dan jika sudah selesai, hasilnya harus dilaporkan melalui Google Classroom ya. Itu ke Classroom nanti Pak Guru sudah ada tempatnya, itu di tugas 4 ya. Nanti klik tugas 4, isinya adalah ini ya, mengerjakan 5 soal ini.
hasilnya dipoto kemudian dikirim lewat di situ ya. Tujuannya apa? Agar anak tidak perlu ke sekolah kembali ya, tidak perlu ke sekolah ngirim tugas, jadi cukup dikirim melalui Google Classroom hasilnya. Jadi mudah, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga yang cukup besar ya, waktu dan seterusnya. Jadi biar mudah gitu ya. Saya harapkan orang tua semuanya juga harus memaklumi, memahami, memfasilitasi ya anak-anak, jangan hanya apa itu ya namanya mengeluh saja. Ya kita semua sekarang sama-sama merasakan, Pak Guru juga ini sekarang mengajarnya tidak hanya 12 jam tapi 24 jam melayani siswa ternyata dengan kondisi pandemi ini. Mohon dimaklumi oleh Bapak Ibu orang tua, anak-anak difasilitasi. Apa fasilitasnya? Ya difasilitasi kuotanya, difasilitasi gizinya, biar anak-anak bisa belajar dengan baik gitu ya. Terima kasih, semoga sukses dan selamat siang ya. Setelah ini anak-anak juga bersiap-siap ya, setelah kita selama 4 minggu ya belajar daring, berarti 4 minggu itu 1 bulan ya. Kita perlu mencari ya ukuran seberapa perkembangan anak-anak dalam belajar. Ya, bagi anak-anak yang belajar bersungguh-sungguh selama pandemi ini ya aman-aman saja. Tapi bagi anak-anak yang meremehkan pelajaran, disuruh ngirim tugas saja tidak ngirim-ngirim, maka nanti akan menjadi kendala ya. Nanti anak-anak saya harapkan semuanya bersiap-siap di minggu-minggu ini. Nanti akan ada penilaian pertama ya untuk melihat perkembangan anak-anak belajarnya seperti apa. Selamat bersiap-siap dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.